Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian istihsan. Yang dimana istihsan adalah metode pengambilan keputusan hukum Islam yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan keadilan. Di sini istihsan merupakan pengecualian dari kias atau di dalam kurung yaitu analogi, karena adanya alasan yang lebih kuat untuk menetapkan hukum yang berbeda dengan hasil kias. Kehujahan istihsan yaitu istihsan dianggap sebagai sumber hukum Islam yang valid karena didasarkan pada prinsip-prinsip umum syariah seperti kemudahan, keadilan, dan menghindari kesulitan. Di sini macam-macam istihsan yaitu istihsan kias, yang dimana di dalam kurung preferensi kias yaitu mengecualikan suatu kasus dari ketentuan kias karena ada alasan yang lebih kuat untuk menetapkan hukum yang berbeda. Yang kedua yaitu istihsan masalah, yang dimana di dalam kurung yaitu preferensi kemaslahatan, pengecualian suatu kasus dari ketentuan umum karena ada pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu istihsan URF, yang dimana preferensi adat kebiasaan, yaitu mengecualikan suatu kasus dari ketentuan umum karena ada pertimbangan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Yang keempat istihsan darurat, yang dimana dalam kurung preferensi keadaan darurat, dimana yaitu mengecualikan suatu kasus dari ketentuan umum karena ada keadaan darurat yang memaksa untuk menerapkan hukum yang berbeda. Jadi istihsan merupakan metode pengambilan keputusan hukum Islam yang fleksibel dan mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, dan situasi yang berubah-ubah sehingga hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh istihsan dalam ekonomi Islam. Dalam perkembangannya, istihsan banyak dipakai dalam konsep ekonomi syariah. Jika Anda memeriksa banyak fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional, Anda akan banyak menemui kaidah al-darurat tubihi al-madurat, yaitu kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Ini adalah sebagian dari fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional yang menjadi fondasi utama dari akad bank syariah. Menurut hemat pengkaji, dasar ini bukannya menyalahi aturan syariat. Selanjutnya ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yakni maslahah dan mursalah. Seperti dikutip dari laman Kemenak, maslahah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Untuk lebih memahami apa itu maslahah mursalah, berikut adalah pendapat dari para ulama. Yang pertama, Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa yang merumuskan maslahah mursalah adalah apa-apa atau masalah yang tidak ada bukti baginya dari syarak dalam bentuk nasoh tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Yang kedua, Asy-Syaukani dalam kitab Al-Isyrad Al-Fuhul yang memberikan definisi maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak diketahui apakah syar'i menolaknya dan atau memperhitungkannya. Yang ketiga ada Ibnu Qudaimah dari ulama Hambali memberikan definisi maslahah mursalah adalah maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya. Yang keempat ada Yusuf Hamid Al-Alim memberikan rumusan definisi maslahah mursalah adalah sesuatu yang tidak ada petunjuk syarak, tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memperhatikannya. Yang kelima ada Abdul Wahab Al-Khalaf memberikan rumusan definisi maslahah mursalah adalah maslahat yang tidak ada dalil syarak datang untuk mengakuinya atau menolaknya. Yang keenam, Muhammad Abu Zahra
memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Adin, bahwa definisi maslahah mursalah adalah maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya. Yang ketujuh ada Imam Malik, sebagai dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, mendefinisikan maslahah mursalah adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat daruriyah atau primer maupun hajiyah sekunder atau sekunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Thaifatul Jannah akan menjelaskan tentang macam-macam maslahah mursalah dan syarat-syarat menggunakan maslahah mursalah, dan yang terakhir yaitu contoh-contoh maslahah mursalah dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu macam-macam maslahah mursalah. Macam-macam maslahah mursalah yang pertama yaitu maslahah al-mutabaroh. Maslahah al-mutabaroh adalah maslahah yang terdapat kesaksian syarat dalam mengakui keberadaannya. Maslahah yang kedua yaitu maslahah al-muwal. Maslahah al-muwal adalah maslahah yang terdapat kesaksian syarat yang membatalkannya. Yang ketiga yaitu maslahah yang tidak terdapat kesaksian syarat. Maslahah bentuk ketiga ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama maslahah al-gharibah, yaitu maslahah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syarat terhadapnya, baik mengakui maupun menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan syarat. Yang kedua yaitu maslahah al-mulaimah, yaitu maslahah yang meskipun tidak terdapat nas tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syarat dalam lingkungan umum. Yang akan saya jelaskan yaitu yang kedua yaitu syarat-syarat menggunakan maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah dalil hukum yang tidak bisa digunakan sembarangan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan maslahah mursalah. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, maslahah yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya, bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata, maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Yang kedua yaitu maslahat itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang, tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Yang ketiga yaitu maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nas, Al-Quran dan Sunnah maupun qiyas dan ijma'. Yang keempat adalah maslahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan. Seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh dengan menghindari umat dari kesulitan. Adapun contoh maslahah mursalah dalam ekonomi Islam yaitu adalah pendirian lembaga keuangan syariah atau bank. Bank sudah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai zat al-zariyah. Yang dimaksud dengan al-zariyah adalah segala sesuatu, baik ucapan atau perbuatan, yang menjadi wasilah atau perantara adanya suatu hukum, baik wasilah itu diwajibkan, dilarang, ataupun yang mubah. Kata Fathu al-zariyah adalah membuka jalan agar seseorang dapat melakukan suatu kewajiban. Sedangkan zat al-zariyah adalah menutup jalan atau wasilah agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Macam-macam zat al-zariyat. Ahli Hizballah membagi al-zariyat kepada 4 macam, yaitu yang pertama al-zariyat yang secara esensial memang mendatangkan kerusakan, seperti perbuatan zina itu menjadikan tercampurnya nasab atau keturunan, sedangkan minuman keras dapat menimbulkan kerusakan akal.
Yang kedua, al-zariyah yang menurut hukum asalnya dibolehkan dan mukallaf melakukan itu tidak ada maksud lain kecuali menurut asalnya perbuatan tersebut mendatangkan maslahat dan mafsadat, tetapi ternyata kemaksiatannya lebih kuat, seperti melihat wanita yang dilamar dan menyampaikan kritik kebenaran kepada penguasa yang zalim. Al-zariyah asalnya yang menurut dibolehkan dan mukallaf yang melakukannya semata-mata menurut asalnya, akan tetapi dapat membawa kerusakan yang lebih berat, seperti berhias bagi wanita yang baru saja ditinggal mati suaminya, atau orang yang memaki-maki sesembahan orang musyrik di depan mereka. Al-zariyah yang menurut asalnya mubah, tetapi mukallaf yang mengerjakannya sengaja akan menimbulkan kerusakan, seperti orang yang mengibahkan hartanya untuk mengurangi haul atas atau batas waktu zakat, termasuk juga akad nikah taklil. Kesimpulan dari pembahasan kami adalah yang pertama, ihtisan termasuk salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama. Meskipun dalam kenyataannya semua ulama menggunakannya secara praktis. Pada dasarnya para ulama menggunakan istihsan dalam arti lugawi atau bahasa, yaitu berbuat sesuatu yang lebih baik. Tetapi dalam pengertian istilahnya atau yang biasa berlaku, ulama berbeda pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan istihsan. Kedua, salah satu metode yang dikembangkan ulama usul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dan nas adalah maslahah al-mursalah, yaitu sesuatu kemaslahatan yang tidak ada nas juz'i atau rinci yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya, dan tidak ada pula ijma' yang mendukungnya. Tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nas melalui cara istiqra' atau induksi dari sejumlah nas. Dan yang ketiga, perbuatan pendahuluan yang belum mempunyai dasar hukum disebut dengan al-zariyah, untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju. Kata zariyah itu didahului dengan zat yang artinya menutup. Maksudnya adalah menutup jalan terjadinya kerusakan.